Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kali ini beda sama video-video yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu. Ya, ini termasuk terobosan baru juga ya. Saya baru dapat ide. Ya, ini kita nonton video. Ya, tapi sambil kita mengulas. Kita santai, tapi fokus ya. Kita serius. Ya, semoga ini bermanfaat ya untuk kehidupan kita di sehari-hari. Kan banyak ya, ketika kita ketemu di jalan ataupun di tempat keramaian ya, atau di medsos pun saya pernah ketemu, yaitu ada orang pingsan tiba-tiba ya, itu dikerumunin orang ya, dikerumuni orang tanpa ada pertolongan. Ya, itu bisa jadi kalau seandainya dia henti jantung, ya nggak detak jantungnya, nggak nafas, dia meninggal ya. Ya, sebelum sampai ke rumah sakit ya dipastikan meninggal. Ya, karena itu perlu BHD namanya, bantuan hidup dasar. Ya, ini bisa dilakukan sama siapa saja, baik orang awam pun ya, kalau seandainya tahu tekniknya ini bisa dilakukan. Ya, kita mulai tonton ya. Nah, ini ketika orang mengalami sakit serangan jantung, ya sakit jantung, ya ini biasanya dia akan nyeri ya, nyeri di bagian dada. Ya, bisa tembus ke punggung, ya ke leher. Ini nyeri di dada ya. Hati-hati, kadang orang bilangnya sakit mah ya, tapi ternyata bukan ya. Orang awam bilangnya angin duduk. Nah, ini bisa dilihat ya, di pembuluh darah jantungnya ya, itu ternyata ada sumbatan ya, sumbatan di pembuluh darah jantung ya. Ini bisa dilihat kuning-kuning di sini ya, kuning-kuning. Nah, ini ada nampak pembuluh darahnya berjalan ya. Kuning-kuning ini ya plak ya, ataupun arteriosklerosis ya. Ini menumpuk ya, menumpuk di situ karena kadar kolesterol tinggi. Jadi kita harus menjaga kadar kolesterol kita supaya nggak tinggi ya. Cek kolesterol bisa di labor ya, cek LDL-nya berapa, lemak jahatnya, HDL-nya berapa, lemak baiknya. Kalau bisa yaitu normal semua. Kalau seandainya tinggi ya perbaiki lifestyle. Kalau nggak bisa juga baru konsumsi obat ya, penurun kolesterol. Nah, video ini bisa dilihat lagi ya. Nah, ini proses pemasangan cincin jantung ya. Jadi cincin jantung ini ya bisa dipasang melalui ya pembuluh darah tangan ataupun pembuluh darah di paha biasanya. Nah, pemasangan cincin jantung ini nggak bisa sembarangan ya, harus dokter spesialis jantung dan juga memang spesialis di bagian kateterisasi tadi. Nah, ini bisa dilihat ya, itu ada yang kuning-kuning ini penumpukan ya, penumpukan dari plak tadi ya, ataupun lemak tadi. Nah, beginilah ya proses pemasangan cincin jantung ya. Setelah dipasang ya, ini akan tertinggal di sana. Berbahaya nggak? Nggak berbahaya ya. Yang berbahaya justru kalau seandainya dia tidak dipasang cincin jantung ya. Jantungnya bisa sakit-sakit terus ya, bisa sakit-sakit ya, bisa nanti malah jadinya henti jantung ya, serangan jantung tiba-tiba henti jantung. Nah, kemudian gimana nih kalau seandainya kita ketemu orang yang pingsan setelah dicek ya henti jantung? Gimana cara ngeceknya? Ya, pertama itu kalau ketemu orang pingsan itu jangan langsung dikerumuni. Ya, panggil dulu. Pak, dipukul-pukul ya sambil manggil. Kalau nggak respon, langsung pindahkan ke tempat aman. Ya, cek ya di nadi karotisnya di leher ini. Kurang lebih 5 detik sampai 10 detik. Jangan lama-lama, jangan semenit ya, keburu nanti meninggal ya. Kalau seandainya dicek nggak ada nadinya, dilihat dinding dadanya nggak ada napasnya, pergerakan dinding dada nggak ada, langsung kasih bantuan hidup dasar ya, RJP, resusitasi jantung paru, ataupun bahasa Inggrisnya CPR. Nah, ini penting supaya menolong orang tersebut. Nah, kita tonton lagi ya videonya. Nah, jadi ya prosesnya begini ya. Jadi jantung itu dipompa dengan bantuan tangan kita. Tujuannya apa? Nah, ini bisa dilihat 2 inci ya, kurang lebih 5 cm kedalaman pompanya. Nah, ini dilakukan 100 sampai 120 ya per menit ya kecepatannya. Nah, bisa dilihat ya, dipompa itu, jantung itu kan fungsinya memompa darah ya ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Kalau otak nggak dapat darah, oksigen, ya otak lama-lama bisa mati
ya, bisa mati, bisa game over ya. Nah, kemudian kita lihat lagi video berikutnya. Nah, ini ya bisa dilihat ya di sini 2 inci ya. Nah, ini harus benar ya. Nah, jadi bisa dilihat ya, itu dipompa ya. Cara mompanya itu tangan harus benar-benar lurus ya. Lurus, nggak boleh bengkok-bengkok gini ya. Itu nanti capek. Ya, kalau capek nanti penolongnya jadi korban. Ya, jadi harus benar-benar lurus. Jadi mainnya di pundak ya, main di pundak. Nah, ini dipompanya itu di 2 jari di atas tulang bagian bawah sini, diraba ya. 2 jari ya, berarti di atasnya ya, sekitar 5 cm ya. Nah, ini pakai ini. Nah, begini ya, posisi tangannya begini. Ini sebagai tumpuan ya. Nah, ini untuk orang masyarakat awam pun perlu ya, supaya kalau seandainya ketemu kan, wah, bisa nih bantu menyelamatkan hidup orang. Jadi tekniknya begini ya, ketika ketemu orang nggak sadarkan diri, langsung tepuk pundaknya, ya cek dia ada detak jantung atau enggak, ada nadi atau enggak. Kalau seandainya enggak ya, nah itu langsung ya kasih bantuan hidup dasar tadi di RJP. Nah, sebelum itu pastikan kalau seandainya ada orang di sekitar, telepon rumah sakit, telepon ambulan ya, supaya nanti kita nggak kelelahan. Ya, ataupun misalkan mau diangkut ke mobil orang ya, itu kita masih bisa sambil RJP. Ya, bantuan hidup dasar tadi. Ya, ini perlu dilakukan ya untuk menolong orang tersebut. Ya, karena memang kalau dalam hitungan menit ya, kalau dibiarkan ya benar-benar bisa meninggal. Nah, ini kapan dihentikan? Itu kalau seandainya kita kelelahan atau bisa gantian, atau misalkan medis datang ya, ataupun sudah terlalu lama melakukan CPR ataupun RJP ini ya bisa dihentikan. Yaitu metodenya benar-benar ya 30 di pompa ya, dan 2 diberikan napas bantuan. Ya, artinya 30 ya dilakukan penekanan ya, kemudian diberikan 2 kali napas bantuan. Itu ya sebenarnya kalau seandainya diberikan napas bantuan itu lebih baik ya. Jadi 30 dulu ya, baru 2 kali napas bantuan. Ya, itu dilakukan selama 5 kali ya, 5 siklus. Ya, ini untuk membantu yang menyelamatkan nyawa orang. Nah, ini harapannya kenapa dipompa seperti itu? Ya, harapannya nanti detak jantungnya itu kembali lagi. Ya, napasnya balik lagi. Ya, itu harapannya ketika dilakukan pertolongan bantuan hidup dasar tadi. Ya, ini kan adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ya dalam menolong orang, daripada orang pingsan ternyata dia kena serangan jantung ataupun henti jantung ya, kemudian henti jantung. Ya, ditontonin ya, kemudian dibawa ke rumah sakit ya, sepanjang perjalanan tidak diberikan pertolongan ya, sampai rumah sakit meninggal ya, dipastikan meninggal. Kalau seandainya hanya mengalami serangan jantung saja, bagaimana nih dok? Nyeri dada, ya ini jangan di RJP ya, karena dia masih sadar ya, masih bernapas, masih ngomong ya, cuma dia nyeri, langsung bawa ke IGD. Nah, ini perlu dibawa ke IGD ya, jangan ditunda-tunda. Semakin cepat semakin bagus ya. Kalau nanti memang perlu dilakukan pemasangan cincin jantung, kalau ternyata memang ada sumbatan ya dilakukan pemasangan cincin jantung. Oke ya, semoga bermanfaat. Ya, mungkin akan diberikan video-video lain ya yang seperti ini, jadi sama-sama kita belajar ya. Ini perlu dipahami. Jadi poinnya, panggil orang tersebut, tepuk-tepuk, kemudian cek nadinya ya, kemudian kalau memang tidak ada ya langsung saja ya, tapi pastikan tempatnya aman, jangan di tengah jalan nanti malah ketabrak ya, jadi pinggirkan. Nah, kemudian juga langsung minta orang untuk nelpon rumah sakit atau ambulan. Nah, dilakukan itu kecepatannya sekitar 100 sampai 120 per menitnya ya. Kemudian dilakukan dengan kedalaman kurang lebih 2 inci ya, ataupun 5 cm. Kemudian jarak di sini ini sekitar 2 jari ataupun 5 cm di atasnya, baru dipompa. Ya, kemudian ini dilakukan 30/2, 30 kali penekanan, 2 kali nafas ya. Ya, proses penekanan itu kalau bisa ya 2 orang yang
Satu orang nekan, satu orang memberikan napas bantuan. Nah, ini kemudian teman-teman, selama proses ini juga jangan sampai teman-teman kelelahan, nanti malah jadi korban ya. Kalau bisa gantian-gantian, ya kalau sudah terlalu lama ya dipastikan kalau nggak balik-balik napasnya, ya berarti orang tersebut sudah meninggal ya. Nah, tapi kalau seandainya napasnya balik lagi, kemudian detak jantungnya balik lagi ataupun otomatis lagi, ya berarti berhasil ya, bantuan hidup dasar tadi berhasil dilakukan dan orang tersebut selamat. Setelah selamat ini ya langsung bawa ke rumah sakit ya, biar dilakukan pengecekan lebih lanjut. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.